can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Kita sahabat-sahabat Pro M, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa.
kesempatan kasih memudahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, dan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk menebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, dan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semua bersukacita buat Tuhan, haleluya. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihan. Mari kita angkat tangan kita. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata
firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Parara, 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 parara. Oh yeah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Mari kita datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Yesus Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Ketika ku khawatir, Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku
Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia. Haleluya. Oh yes Jesus, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, mari sembah Dia. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, yes Lord. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua
Yes, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memikirkan hal-hal yang benar, hal yang baik daripada-Mu Tuhan. Bukan melihat apa kata orang, bukan melihat apa yang sedang dikerjakan oleh dunia ini Tuhan, apa yang sedang tren, apapun itu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak melihat keluar tapi melihat ke dalam Tuhan. Kami menangkap apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa, di sesi yang terakhir ini Tuhan, di sesi menguduskan dan menetapkan, kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, Kau buka hati kami lebih lagi Tuhan, untuk kami betul-betul menangkap Tuhan apa yang menjadi destiny kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang telah melawat kami Tuhan sepanjang sesi Tuhan, dari sesi 1, 2 dan sesi yang terakhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Thank you buat tim PAW, boleh kembali ke tempatnya. Oke, apa kabar teman-teman? Gak berasa kita udah di sesi yang terakhir. Gimana di sesi 1 dan di sesi 2 kita belajar tentang membentuk dan mengenal. Saya percaya itu akan sangat membantu kita, di mana kita mungkin sebelumnya nggak tahu nih gimana sih cara menemukan tujuan hidup dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak sabar banget untuk share di sesi yang terakhir ini. Sedikit recap, di sesi membentuk kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu hal-hal yang sederhana maupun hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, itu tuh akan membentuk kita, mempersiapkan kita untuk suatu waktu kita akan mungkin bertemu dengan orang-orang yang akan memerlukan pertolongannya kita. Dan di sesi mengenal, kita belajar untuk tidak melihat pertandingan orang lain. Kita nggak melihat apa yang dikerjakan orang lain, tapi lebih melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mengenal apa yang kita suka, mengenal apa yang menjadi minatnya kita. Nah, di sesi yang terakhir ini, di sesi menguduskan dan menetapkan, saya akan ulang kembali di ayat Yeremia 1 ayat 5, karena ini akan menjadi ayat pegangan kita, bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, tentu gak semua kita menjadi nabi, tapi ini case-nya adalah si Yeremia. Nah, di momen inilah kita akan mencoba untuk menangkap apa sih yang menjadi panggilan kita yang spesifik dalam kehidupannya kita. Di tema yang menguduskan, nah saya mau sharing fun fact. Tahu nggak bahwa 8 dari 10 orang di dunia ini tuh nggak tahu tujuan hidupnya. Nah, saya nggak tahu teman-teman apakah ada di 8 itu atau 2 orangnya. Dan saya pun bermula dari golongan yang ke-8. Saya nggak tahu tujuan hidup saya apa. Dan seseorang yang nggak tahu apa yang dia harus tuju, kecenderungannya adalah dia melihat orang lain, melihat keluar, melihat apa yang dikerjakan orang lain. Nah, manusia itu adalah punya kemampuan meniru yang sangat baik. Bahkan bayi pun bisa berbicara karena dia meniru sebetulnya. Mendengar apa yang suara-suara dari orang tuanya, dari mamanya, dari papanya. Dan mudah sekali untuk meniru. Bahkan waktu kita kecil pun bahkan mungkin kita bisa meniru orang tua kita. Nah, itu hanya membuat kita berkembang jadi orang yang bertumbuh dewasa, dan kita melihat bahwa waktu kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, dengan mudah kita akan coba lihat, oh temanku ngapain ya kerjaannya, oh temanku bisa gini bisa gitu dan sebagainya. Nah, udah dibahas di sesi sebelumnya bahwa kita ini nggak bisa menghidupi pertandingan orang lain, kita nggak bisa pakai sepatunya orang lain karena ukurannya pasti berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan pasti gini, kenapa sih kok kita pingin jadi orang lain? Kalau kita selidiki hal yang paling mendasar, paling dalam adalah bukan karena sekedar kita nggak tahu apa yang kita mau tuju, tapi kita mau meniru orang lain itu karena sebetulnya itu kita nggak terima kita. Saya ulang, kita meniru orang lain karena kita tuh nggak menerima kita. Kita seringkali merasa bahwa aku kurang beruntung, nggak lebih beruntung dari teman-teman lain, di mana dia
dapat privilege, lahir di keluarga yang berkecukupan, dapat pendidikan yang layak, dapat pekerjaan yang bagus. Sedangkan saya enggak. Nah sebenarnya karena proses ini kita tuh belum bisa terima kita. Mark Twain berkata gini, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Saya ulangin, 2 hari paling penting dalam kehidupan kita adalah hari di mana kita dilahirkan, dan hari di mana kita menemukan alasannya. Selama hidup, jika kita tidak fulfill dengan panggilan Tuhan, kita akan membutuhkan pengakuan dan aktualisasi diri. Kita akan merasa useless dan jalan paling cepat adalah kaya, sukses, dan populer. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Dari 2011, begitu saya menemukan tujuan hidup saya, yaitu untuk membantu orang-orang menemukan panggilan hidupnya. Setiap orang yang saya temui, kalau saya tanya pertanyaan ini dan coba teman-teman jawab dari rumah, kok kamu lihat 10 tahun hidupmu ke depan, kamu jadi seperti apa? Apa sih visi hidupmu? 8 dari 10 yang saya temui, jawabannya gak pernah spesifik. Selalu berkutat ke 3 hal ini. Ya saya pingin kaya, saya pingin sukses, saya ingin populer. Nah 3 hal ini adalah sebenarnya sebuah pelarian. Karena gak tahu tujuan hidupnya. Sama kayak ilustrasi di sesi yang pertama. Kadang orang itu bukan yang punya tujuan kayak saya mau ke Bandung. Tapi tujuannya tuh kayak yang penting gak ke Jakarta. Hanya liar gak tahu kemana, habis waktunya bertahun-tahun. 3 hal ini akan membawa kita kepada sebuah kata yang saya sebut selfish atau mencintai diri sendiri. Saya ingin ajak teman-teman untuk baca di 1 Timotius 6 ayat 10. Firman ini berkata gini, karena akar segala kejahatan, akarnya apapun itu kejahatannya ialah cinta uang. Bukan masalah uangnya tapi cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Gak setuju kok. Ada orang berbuat kejahatan karena disakiti. Ya bisa jadi. Tapi firman Tuhan gak pernah salah. Akarnya cinta uang. Kenapa saya bisa bilang gini? Kita buka di Matius 6 ayat 24. Dikatakan gini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. You know, Tuhan secara gak langsung ngomong bahwa sandingannya itu bukan si jahat loh. Bukan iblis, Mamon. Yang bisa menggeser iman percaya seseorang bukan si jahat. Tapi cinta uang. Karena oleh memburu uanglah orang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Seberapa sering kita melihat mungkin kamu ngalamin. Kamu lahir di keluarga yang sulit secara ekonomi. Kamu banting tulang sana sini. Supaya kamu bisa membuktikan diri. Tapi akhirnya kamu mengorbankan integritasmu. Kamu mencoba sedemikian cara supaya menjadi kaya. Kamu berharap bahwa dengan kaya, kamu akan happy, padahal ya enggak. Disinilah kita mengetahui bahwa sandingannya Tuhan itu adalah Mamon. Jadi gini, firman Tuhan ngomong bahwa kamu tidak mungkin mengabdi kepada 2 tuan. Gak bisa jalan bareng, pasti akan pilih hitam atau putih, A atau B, Mamon atau Tuhan. Gak bisa dua-duanya. Jadi kalau kita gak hidup dengan panggilan Tuhan, besar kemungkinan ada celah di mana kita akan menghidupi Mamon. Sama kayak tadi. Kaya, sukses, populer. Dan ujung-ujungnya apa? Yang penting uang. Karena gini, kalau teman-teman ingat di sesi 2 ada ilustrasi tentang gembok yang dibuka. Ada salah satu peserta partisipannya gak bisa buka kuncinya. Waktu ditanya responnya apa, reaksinya apa.
frustasi. Begitu juga dengan kamu, dengan saya, dengan kita semua. Kok kita mencoba menghidupi panggilan orang lain, kita mencoba menghidupi apa yang dikerjakan orang lain, kita akan frustasi karena kita gak bisa. Dan jalan paling cepat adalah memilih untuk menjadi kaya. Nah, panggilan Tuhan itu bersinggungan dengan uang. Nah, saya tidak akan bicara tentang uangnya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Ada sebuah statement berkata gini, dan saya percaya hal ini. Orang yang memiliki financial issue gak mungkin bisa idealis. Arti dari statement ini apa sih gitu? Mustahil bagi kita untuk fokus dalam panggilan Tuhan kalau besok kamu masih pusing mau mikir makan apa. Pernah satu orang datang ke saya, kita ngobrol, dia bercerita bahwa panggilan hidupnya dia tuh pingin jadi penegak hukum. Wah, saya surprise banget. Wah, ini orang tahu tujuan hidupnya. Mungkin dia par 3 nih, gak kayak saya par 5 plus. Tapi waktu saya tanya, saya lihat kehidupannya dan waktu itu kita diskusi. Ternyata teman saya ini masih struggle di area keuangan. Di situ kita diskusi, kita ngobrol dan kita mendapat sesuatu bahwa bayangkan kalau secara keuangan aja kita mau makan untuk hari depan aja masih sulit. Kita belum bisa kelola keuangan dengan baik. Once kamu jadi penegak hukum, kamu dengan mudah menjual kebenaran demi perut. Tantangannya besar sekali kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita. Dan terlebih sebelum kita bicara tentang tujuan hidup itu, yaitu tentang bagaimana kita mengelola uang. Dikatakan tadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, no one can serve two masters. Jadi gini, who is your master? Siapa yang menjadi Tuhanmu sih? Tuhan atau uang? Perhatiin statement ini. Uang itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang sangat buruk. Jadi uang tuh gak salah. Tapi kalau kita menjadikan dia Tuhan, dia tuh Tuhan yang sangat buruk. Tapi kok kita menjadikan uang itu hamba, jadi hamba yang baik. Kita bisa pakai uang, dana yang kita miliki untuk membantu lebih banyak orang. Saat kita bisa menjadi Tuhan atas uang kita, disitulah kita dapat melihat bahwa kita memiliki tujuan yang jauh lebih mulia. Kita nggak lagi dipusingkan, diombang-ambingkan dengan kebutuhan sehari-hari. Terus pertanyaan aku, apakah masalah kok saya lahir miskin? Saya memang kesulitan secara keuangan. Nah, saya ingin share ke teman-teman. Waktu saya mendapatkan panggilan Tuhan tahun 2009, belum panggilan sih, baru arahan, baru sign, baru tanda kamu harus ke Bekasi. Saya memutuskan nggak kuliah, bukan karena nggak mau kuliah, tapi memang nggak ada uangnya. Saya ke Bekasi, waktu itu ke Cikarang dulu, modal saya cuma 120.000 untuk 2 bulan. Betul-betul nggak ada support sama sekali. Dan saya terlalu percaya, where there is vision, there is provision. Di mana ada visi, pasti ada provisi. Dan saya mengalami itu, bagaimana saya harus mengelola keuangan yang ada. Saya tentu belajar sana sini, pernah terlibat hutang, pernah setiap tanggal 20 udah gak bisa beli makanan dan sebagainya. Nah, sampai itu terus berproses sampai saya punya mindset tentang keuangan tuh jauh lebih baik. Tidak berkelimpahan, tapi cukup. Di momen itulah saya udah bisa jauh lebih bebas untuk belajar, untuk networking, untuk kenalan sama orang. Dulu saya akan mulai dengan cari seminar-seminar yang free, yang gratis. Tapi tentu makanannya kan tidak sedaging yang kok kita berbayar. Nah, waktu keadaan finansialnya semakin membaik, saya bisa investasi lebih. Dan jika kita lulus dari hal ini baru fondasinya. Kok kita bisa lulus dari pengelolaan keuangan, kita siap untuk menghidupi rencana yang dikuduskan. Makanya tema kita menguduskan di sesi yang terakhir ini. Di versi The Message di Yeremia 1 ayat 5 itu dikatakan bahwa menguduskan itu artinya adalah holy plan. Rencana yang kudus. Di mana kata kudus ini adalah set us apart.
kita itu dipisahkan, kita dipanggil berbeda. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan gini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kamu gak lihat Tuhan, siapa yang kamu lihat? Musuhmu. Orang yang menyakiti kamu, orang yang mengecewakan kamu. Seberapa sering kita ngomong bahwa aku pingin berhasil supaya aku gak lagi diinjak-injak sama saudaraku. Aku pingin berhasil karena dulu pasanganku meninggalkan aku karena aku gak punya apa-apa. Di momen inilah saya mau ajak teman-teman untuk ngerenung. Masuk di hati teman-teman paling dalam. Why you do what you do? Kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan hari ini? Apa yang kamu kejar? Motif apa? Banyak orang bisa sukses, bisa berhasil di luar sana tanpa Tuhan. Tapi motifnya bisa salah. Nggak sedikit saya melihat bahwa orang yang struggle dengan motivasi, dia sukses, dia mencoba, tapi hidupnya tidak benar, hidup dalam dosa, dan dia mencoba menghapus dosanya dengan cara berkegiatan sosial. Nyumbang di panti asuhan sana, panti asuhan sini, buat anak jalanan, tentu itu hal yang baik. Tapi perasaan bersalah itu nggak pernah hilang. Dan saya mau ajak teman-teman merenung, tolong jawab ini, why you do what you do? Saya berdoa di momen ini, di momen menguduskan ini adalah teman-teman kembali lahir baru, visi yang lahir baru. Kalau kita pernah mengalami kelahiran baru secara rohani, saya mau berdoa bahwa saat ini visi teman-teman, visi kita itu dilahirkan kembali. Saya berdoa untuk itu. Dan baru kita lanjut ke kata menetapkan. Menetapkan ini bukan sesuatu yang harus kita tawar. Karena sudah ditetapkan. Menetapkan ini memang sudah mandat. Bukan sesuatu yang dinegosiasi. Bukan yang sesuatu yang bisa dicari opsi lainnya. Dan kita harus percaya bahwa setiap generasi itu memerlukan orang-orang yang membawa jawaban. Sama seperti di Roma tadi bahwa seluruh makhluk menanti-nantikan dengan sangat rindu kedatangan anak Tuhan. Tapi sayangnya kita anak Tuhan gak semuanya bisa menjadi jawaban. Teman-teman coba bayangkan, andaikan di dunia ini semua orang menemukan tujuan hidupnya. Wah, itu indah banget. Orang yang dipanggil di politik, dia bisa hidup benar. Orang yang dipanggil di entertainment, mereka bisa hidup benar. Orang yang hidup di pendidikan, mereka bisa hidup benar. Bayangkan bahwa kehidupan yang jauh lebih baik karena adanya lebih banyak orang yang tahu tujuan hidupnya bukan hanya sekedar menjadi kaya. Dan di fase menetapkan ini, saya nggak akan banyak cerita gitu. Di fase menetapkan ini, teman-teman akan mulai berproses dengan kehidupan teman-teman. Di mana goals dari menetapkan ini adalah berproses. Kita hadir dalam setiap proses yang ada. Maybe kita udah mulai connect the dot. Kita berproses dari A, kita udah ketemu jawabannya apa. Kemudian berproses ke poin B dan sebagainya. Kadang mungkin ada pertanyaan yang datang dalam kehidupan kita. Sampai kapan ya? Nah, kita ini gak akan pernah selesai kabar baiknya. Gak tahu bagi teman-teman apa itu kabar buruk. Banyak orang yang berkata bahwa aku mau pensiun dini. Ya secara keuangan bisa, tapi kamu gak akan pernah betul-betul bisa pensiun dini. Selama kita hidup ada tugas, ada legacy yang kita harus selesaikan di muka bumi ini. Yang bisa diselesaikan di generasi kita melalui kita.
saking besarnya panggilan kita tuh memerlukan lebih banyak ketemu orang, lebih banyak melanjutkan estafet kita, lebih banyak kita networking dengan lebih banyak orang. Supaya panggilan yang jauh lebih besar ini terus dikerjakan dari generasi kepada generasi yang selanjutnya. Dalam proses ini, kita akan menemukan identitas kita yang utuh. Ini berbeda dengan gambar diri, tentu kita berdoa kita sudah pulih secara gambar diri, tapi identitas. Kita diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Nah, waktu kita berproses dibentuk sama Tuhan, identitas kita ini dipulihkan, kita menjadi sama, jadi serupa dengan Tuhan. And when we find our identity, we will find our destiny. Saat kita menemukan identitas kita akan menemukan destiny kita. Disitulah ada fulfillment yang besar sekali dalam hati kita bahwa ini akan membawa pengaruh, membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekedar kita menjadi kaya. Saya berdoa lewat retreat ini, lewat retreat destiny ini menjadi jawaban buat teman-teman yang selama ini bimbang. Apa yang harus aku petakan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa, kalau seminggu yang lalu teman-teman sudah diskusi dengan CGE yang ada, dengan CGL yang ada. Kalau masih ada hal-hal yang perlu dibahas, teman-teman bisa kumpul lagi sama CGL yang ada dan diskusi bareng. Kita ramai-ramai, kita petakan setiap tujuan hidup kita masing-masing. Dan saya mau berdoa saat ini buat teman-teman. Teman-teman boleh tutup Alkitab teman-teman. Boleh siapkan hati teman-teman. Pejamkan mata teman-teman. Thank you Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama teman-teman, kita angkat tangan kita dimanapun kita berada. Kita datang di hadirat Tuhan saat ini. Mari berbahasa roh bersama-sama. Shikirabaya rananane kirapatako ya la 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 la. Shikirede kinanana maya ramo. Shinanamo ya la 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 mo. Kinanamo kinanamase. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus Tuhan. Pribadi lepas pribadi, di setiap kamar, di setiap rumah dimanapun kamu berada. Perjumpaan yang sama seperti Musa waktu menemukan semak belukar yang terbakar. Seperti Gideon yang di pemerasan anggur. Seperti Saulus yang sedang berjalan hendak menganiaya jemaat orang Kristen. Sama seperti Yusuf yang dibuang di sumur. Sama seperti Daud yang ada di Gua Adulam. Aku berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti retreat online saat ini Tuhan. Setiap mereka mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi, ada turning point dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Bangkitlah hai pahlawan yang gagah perkasa. Bangkitlah Triwira. Bangkitlah orang-orang yang berdampak, yang memenangkan 7 gunung yang ada. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan,
Ini kami Tuhan, ini kami, utuslah kami Tuhan. Kemanapun Engkau pimpin Tuhan, kami mau pergi Tuhan. Setiap pos demi pos yang kami harus lalui, pembentukan demi pembentukan yang harus kita lalui Tuhan. Pengenalan yang lebih dalam Tuhan, sehingga kami lebih mengenali, menyadari diri kami Tuhan. Kami semakin dikuduskan Tuhan, dan kami tahu apa yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, bahwa kami Tuhan terus berjalan Tuhan dalam journey ini Tuhan. Untuk merestorasi Tuhan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan kami Roh Kudus. Saat ini Tuhan Kau urapi Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan, di setiap kamar-kamar yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada batas, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus lawat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami melihat tentara-tentara yang bangkit, tulang-tulang kering yang mati dihidupkan menjadi tentara Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk jawaban yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk kepekaan yang Kau pertajam dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk tanda yang Kau tunjukkan, meneguhkan kami Tuhan. Kami terus berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami terus menghidupi Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Di Yeremia 1 ayat 5 ini Tuhan. Sampai kami Tuhan kembali kepada Engkau Tuhan. Sampai Kau datang kali yang kedua Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk retreat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Di sepanjang sesi, di masa-masa kami worship Tuhan, di masa-masa kami praise Tuhan. Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, meteraikan Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Meteraikan setiap pengajaran yang ada Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman angkat kedua tangan-Mu. Mari Roh Kudus, utuslah kami kemanapun kami pergi Tuhan. Kemanapun Kau tuntun untuk kami pergi Tuhan. Perlengkapi kami dengan provisi dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami gak perlu lagi khawatir dengan kebutuhan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, panggilan kami itu pasti dan hampir pasti itu untuk orang lain Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kamilah yang diuntungkan. Kami menjadi semakin tajam, kami menjadi semakin mahir, kami skillnya semakin berkembang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk privilege. Terima kasih untuk kesempatan untuk dapat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, utuslah kami semua Tuhan saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Wah, akhirnya kita sudah menyelesaikan semua sesi retret kita. Saya percaya semua pasti sangat diberkati. Ayo kita hidupi destiny kita dan bertumbuh berbuah di dalamnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Making disciple, transforming life. God bless you.